Memang hari ini saya ambil remote dulu ya. Nggak apa loh. Iya, aja. Nggak ada briefing lagi. Enggak, tapi ini kalian mau bahas bola kan? Iya. Kayak Piala Dunia. Kalau gitu aku pamit dulu, aku mau nobar. Nobar apa nih? Nobar drama Cina. Dadah. Enak banget langsung nobar gratis. Jangan dia Sio yang melamar. Melamar. Tapi emang hari ini beritanya panas-panas semua. Ya. Udah kayak omongan tetangga ya. Panas. Kali ini beritanya panasnya dari sepak bola Piala Dunia. Di mana tim besar tumbang di babak ke-30 besar. Emang ada negara apa aja, Tong? Jerman, Jerman. Belanda. Ulang aja. Lu nonton bola nggak sih? Kagak. Oke, kebetulan saya ada teman lagi. Kali ini Anda yang kebetulan nih. Iya. Tiap episode kebetulan Iya, pokoknya. selalu ada kebetulan. Ini dia, Bung Sabto Haryo Rajasa. Sehat ya? Apa? Aduh, Bung Haryo. Sehat. Silakan duduk, Bung Haryo. Kasih tepuk tangan dong, Bung Haryo. Bung Haryo nih bintang tamu yang paling sering mengunjungi Midnight Live. Iya, udah lebih dari 3 kali kali ya. Karena kedekatan kita kan. Iya, Saya Bung Haryo nih. Wih. Ini saya di sini nih. Jauh dong. Jauh ya. Gimana nih Bung Haryo nonton Yes. Piala Dunia sejauh ini? Pertama kita ngobrol kan sekitar 2 minggu yang lalu. Itu Baru mulai Piala kan? Baru Piala banget Dunia. mulai. Sekarang makin panas Makin ya. panas. Makin panas. Setelah Jerman tersingkir, Iya. Belanda tersingkir. Gimana Bung Haryo melihat sejauh ini di Piala Dunia? Iya, kalau Jerman emang dari awal kayaknya kurang banyak yang jagoin ya. Karena emang dari sisi kualitas kita bisa bilang Jerman bukan Jerman yang kemarin-kemarin lah ya, beberapa tahun lalu. Bahkan dengan kekuatan yang cukup oke juga, mereka 2 Piala Dunia terakhir kan nggak lolos dari grup juga. Artinya emang ada something dengan Jerman. Terutama kalau melihat Jerman, saya melihatnya faktor dia nggak punya striker yang betul-betul striker kelas dunia lah. Belum ada pengganti Klose. Belum ada pengganti ya. Kalau era Klose mungkin bisa dibilang era terakhir mereka punya striker yang sangat tajam ya. Walaupun mungkin bukan big man banget gitu ya, tapi dia cukup bisa membuat lini belakang lawan itu kerepotan dan selalu bisa mencetak gol. Ya buktinya kan sebelum dipecahkan Messi dan Mbappe, dia 16 gol di Piala Dunia. Sepanjang masa ya. Panjang masa. Artinya kan dia memang saat dibutuhkan oleh Jerman dia bisa gitu. Nah setelah itu kan mereka mencoba 2018 Timo Werner yang ada di situ nggak cukup tajam. Lalu 2022 ada Niklas Füllkrug juga di situ nggak cukup tajam juga. Musim ini nggak ada juga kan. Otomade yang dicoba di situ. Dennis Undav sebetulnya sempat dicoba dan oke juga dari sisi penyerangan. Tapi kan kita butuh striker yang konsisten. Nah Jerman nggak punya itu. Makanya ketika kemarin mereka kalah, walaupun mungkin mikirnya nggak akan kalah sama Paraguay ya, itu termasuk salah satu kejutan. Dia kalah sama Paraguay gitu. Pikirnya kan setelah ini ketemu Prancis, ya mereka bakal gugur. Pikirnya seperti itu gitu. Tapi lebih awal ternyata mereka gugur. Siapa tim paling impresif menurut Bung Haryo sejauh ini? Prancis sama Argentina sih. Oh ya? Dua tim itu yang secara kualitas bisa dibilang paling komplit. Dari sisi defense-nya oke, dari sisi nyerangnya oke, apalagi dari sisi serangan gitu. Prancis, Portugal belum sih, masih apa ya? Belum terlalu meyakinkan kalau melihatnya Portugal gitu kan. Karena selalu kan kita mengatakan Portugal tuh ini tim bisa kompak nggak sih? Ini sekumpulan pemain-pemain jago tapi nggak pernah main as a unit yang utuh gitu, as a unit yang solid. Sementara kan yang dibutuhkan di Piala Dunia kali ini adalah tim yang bisa tampil solid gitu, walaupun bukan pemain-pemain bintang, tapi solid sebagai satu keutuhan. Nah, Portugal tuh belum mencapai titik itu sepanjang turnamen ini. Mungkin di game kedua lawan Uzbekistan mereka menang besar. Nah, itu mungkin permainan paling kolektif yang bisa dibilang dari Portugal muncul gitu. Cuman kan orang baru bilang, ini lawannya cuma Uzbekistan gitu kan. Tapi tetap aja game itu yang paling impresif dari sisi permainan. Tapi setelah itu kan mereka nggak main impresif lagi gitu. Tapi peran Ronaldo sendiri signifikan nggak sih ngebantu Portugal sejauh ini dibanding Messi kan gacor banget. Iya. Kalau Messi kan pemain-pemain lain tuh mainnya as a unit yang utuh. Itu kan yang membedakan, dan ada kayak rasa ingin ngebantu Messi menjadi juara gitu kan waktu di Piala Dunia 22 kemarin. Kita pikir sudah selesai di situ, tapi ternyata di sini masih aja mereka bermain seperti tim yang kayak gitu kan, tetap support Messi, dan Messi akhirnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
Ronaldo, orang bilang sudah habis, orang bilang selalu sulit untuk mencetak gol. Tapi kalau pemain depan nggak dikasih umpan yang enak, ya susah juga dia untuk mencetak gol. Kan dia bukan pemain yang berkreasi yang lari lagi dari belakang, giring-giringan, bukan tipe yang kayak gitu lagi, tapi tipe finisher. Dan itu kan muncul di pertandingan lawan Uzbekistan, ketika dia bisa bikin cetak gol dengan gol-gol yang emang umpan yang dia suka gitu kan, bola kaki kanan. Dia diumpan di kaki kiri ya nggak bisa ngegolin, bukan kaki terkuatnya. Mau nyundul dihadang dua back lawan gitu, nggak pernah dapat clear cut chance gitu. Jadi bagian dari lini tengah Portugal yang harusnya support lini serangan itu belum muncul maksimal juga dari sisi Portugal gitu. Tapi memang Mbappe versi Piala Dunia tuh gacor abis Gacor ya. banget. Dia kalau pakai baju timnas beda banget mainnya. Di Madrid juga gacor kali. Iya juga. Iya juga. Tetap juga gacor juga kalau dia as an individual mau main di mana aja gacor. Kalau orang bilang dia gagal di Madrid nyetak 85 gol 2 musim, masa gagal sih? Ya kan dia tetap tajam. Tapi yang lainnya bisa support dia nggak? Nah, kalau di timnas Prancis semua bermain dalam ritme yang sama untuk bisa tampil bagus bawa Prancis. Kan Mbappe juga masih muda, jalannya masih panjang. Masih bisa jadi top scorer Piala Dunia sepanjang masa. Iya, Pasti, benar. kalau itu sih kayaknya hal pasti. Pasti ya. Nggak terhindarkan kalau itu kayaknya. Nah, ada informasi juga ini menjadi Piala Dunia terakhir Ronaldo. Nah, apakah memang dengan pernyataan seperti itu, walaupun datang dari kakaknya ya katanya ya, pernyataan seperti itu yang membuat Ronaldo nanti ke depan akan tampil lebih bebas aja, nothing tulus gitu, karena ini Piala Dunia terakhir saya dan saya akan main lepas aja, atau justru jadi beban? Kalau dia nggak juara ya, Portugal nggak juara di turnamen ini, bisa aja dia masih ngotot loh Piala Dunia berikut. Karena kan dia tuan rumah. Dia tuan rumah, paling nggak jadi abang-abangan di tim. Iya, kayak Neymar gitu kan. Ini abang-abang di kantor. Sosoknya tuh kan tetap dibutuhkan sih di dalam tim gitu. Walaupun mungkin nggak lagi bermain 80 menit, mungkin di umur 44 besok 45, ya dia cuma ada dalam tim, tapi kayak Ochoa kemarin tuh dikasih penampilan yang cuma 5 menit atau berapa. Pas udah unggul banyak baru dimasukin. Iya, tuh kayaknya Portugal kalau jadi tuan rumah, kalau feeling gue sih kayaknya dia pengen deh untuk tetap berada dalam tim gitu. Kalau dia nggak juara di sini ya, kalau dia mau juara di sini ya mungkin dia akan menamatkan karir sepak bolanya sih. Tapi peluang itu ada ketika Portugal ketemu Spanyol nih. Gimana? Berat sih kalau Portugal kan, kalau lagi-lagi ya kita bilang gara-gara Ronaldo nih Portugal gini, enggak juga. Kemarin kan yang setelah digantinya Vitinha, Bruno Fernandes yang diganti, itu kan pemain-pemain penting juga buat Portugal. Tapi kan mereka nggak perform kemarin. Setelah diganti, ada pergantian radikal dari Roberto Martinez, langsung mengganti pemain, berubah cara bermainnya Portugal berubah. Masih ada Ronaldo memang di situ gitu kan. Lalu menit ke-80 dia ditarik keluar, Gonzalo Ramos masuk dan akhirnya dia yang menjadi penentu gitu. Apakah Gonzalo Ramos lebih baik dari Ronaldo? Ya nggak juga kita bisa bilang seperti itu, tapi kemarin dia mencetak gol gitu. Bukti di 2022 dia bisa bikin hat-trick, tapi di pertandingan berikutnya dia nggak bisa apa-apa juga. Jadi emang susah nyari pergantinya Ronaldo gitu. Di Portugal belum ada sosok yang bisa menggantikan dia. Tapi kalau Messi gimana? Messi masih akan tampil lagi nggak kira-kira? Enggak sih, kalau Messi kalau kayaknya benar-benar terakhir nih. Dia tuan rumah juga kan Argentina? Salah satu partai ya. Karena kan pembukaannya Paraguay, lalu ada Argentina, Uruguay, lalu ada Paraguay, Argentina. Tapi selebihnya kan di Maroko, Spanyol sama Portugal. Yang paling banyaknya di 3 negara itu. Jadi kalau Messi sih kayaknya udah berdamai ya dengan sepak bola. Kemarin udah juara, maksudnya ngotot banget juga enggak gitu. Cahaya Asia, Jepang, sayang sekali banyak banget pendukungnya di sini dan harus pulang lebih dulu gitu ya. Melihat Jepang tuh kita melihat harapan Asia nih, ya kan, harapan Asia di Piala Dunia. Mereka tampil sangat bagus, tapi kenapa Bung Haryo mereka akhirnya harus gagal lagi di fase gugur? Ya, satu apes ketemu Brazil. Itu apes ya, apes sih. Brazil tetap Brazil. Brazil tetap punya kualitas, 5 kali juara dunia, nggak bohong, pasti ada kualitasnya. Apalagi ketemu tim yang secara histori di bawah mereka. Mereka bisa menang mental di situ. Nah, Jepang yang menurut gua dia nggak punya mental di pertandingan penting. Kalau nggak kan mereka pasti bisa melaju jauh di Piala Dunia. Berapapun Piala Dunia ke belakang dengan materi yang lebih bagus dibandingkan sekarang, nggak pernah bisa keluar dari 16 besar kan, artinya kan mereka punya mental block ya, kalau istilah yang gue bilang tuh mereka punya mental block yang nggak bisa mereka kuasai, nggak bisa mereka selesaikan. Ketemu tim seperti Turki mereka gagal, padahal mereka tuan rumah pada saat itu. Ketemu Paraguay gagal, kemarin udah unggul lawan
Kroasia disamakan, adu penalti, kalah lagi. Lawan Belgia udah unggul 2-0, kalah 3-2. Mental itu yang kayaknya belum ada di kubu Jepang. Mereka harus melewati hadangan mental block itu. Apalagi pemain-pemain yang punya mental bagus, nggak ada kan? Minamino. Iya. Terus yang Mitoma, Endo, pemain-pemain yang secara kualitas harusnya bisa membuat mental Jepang lebih bagus. Orang bilang Jepang nggak ada mereka nggak ngaruh, betul di fase grup. Begitu masuk ke knockout stages, pentingnya pemain-pemain yang punya kualitas itu yang nggak dipunyai Jepang kemarin. Di 16 besar ini di luar tim-tim unggulan siapa yang bakal jadi kuda hitam melangkah jauh nih? Ada Norwegia, Maroko. Mungkin nggak Argentina kalah dari Cape Verde? Enggak sih kayaknya ya. Capek Verde. Tapi apapun yang didapat Cape Verde udah sejarah sih ya. Betul. Sejarah. Debutan bisa masuk ke 32 besar. Tapi kayaknya untuk melawan tim, lagi-lagi kan kita bicara mental, kita bicara history, kita bicara tim tahu know-how-nya untuk lolos seperti apa. Kayaknya masih terlalu berat sih buat Tanjung Verde untuk bisa lewat. Oke. Ini ada bunuh-bunuhan di 16 besar ya, bunuh-bunuhan Eropa ya, Portugal lawan Spanyol ya. Serem amat bunuh-bunuhan. Ya saling apa Gara-gara sih ya? Ada itu ini cipratin sini. Saling tikam. Saling tikam. Kayak bunuh-bunuhan juga Oh itu. iya. Saling sikut aja deh. Saling sikut. Portugal lawan Spanyol. Ngerebutin jabatan. Itu mah di sini banyak. Oh gitu. Portugal, Spanyol. Nah. Spanyol makin impresif, Iya. makin masuk ke knockout stages. Di fase grup sempat shaky juga, lalu menang besar, lalu menang tipis. Kemarin ya kayaknya statement dari mereka ya, dari sisi permainan. Emang gue sempat bilang bahwa Spanyol akan kesulitan ketika mereka nggak punya big man di depan. Mereka nggak punya sosok Morata yang juara Euro kemarin. Tetap aja ada sentral yang menjadi tujuan dari serangan mereka. Mau jadi pemantul kayak, mau jadi pencetak golnya kayak, tapi lo harus ada yang dituju. Sementara Oyarzabal itu kan tipenya ya mirip Ferran, mirip Yamal yang suka gocek juga, berada dalam satu posisi yang bukan statis, jadi bukan jadi pusat dari serangannya itu. In order dia bisa sukses, emang harus bagus banget nih wings yang bermain untuk dia, Yamal, Olmo, pokoknya semuanya tuh harus jadi satu untuk dukung dia, baru bisa works. Tim dengan false nine lah ya bisa dibilang ya, bukan bomber murni. Tapi ya perlahan-lahan sudah mulai menunjukkan kualitas itu. Cucurella lagi-lagi membuktikan kapasitas dia versi Piala Dunia, versi timnas selalu bagus kan, dia di Euro kemarin bagus, sekarang bagus. Jadi secara kualitas, kelengkapan squad, taktik, mental, Spanyol kayaknya lebih bagus sih dari Portugal. Oke. Yamal versus Ronaldo. Adik-adik lo abang-abangan. Iya tuh, apa istilahnya David versus Goliat. Ya. Iya ya. Tapi harusnya Portugal misalnya ya bisa ngelewatin Spanyol, bisa jauh sih. Secara mentalnya bisa kepupuk ya. Ngomongnya gue bilang Portugal bisa menyulitkan, tapi catatannya ada. Mereka bisa bermain sebagai unit yang utuh. Itu aja masalah mereka sih. Secara kualitas kita nggak bisa, inilah ragu lah sama personal mereka lah ya. Dari bangku cadangan, dari tim inti, semuanya oke gitu. Tapi kan nggak pernah solid loh tim ini untuk bermain di level turnamen gitu. Kalau mereka bisa klik mencapai itu, seperti Argentina di 2022, bisa bahaya Portugal. Tapi nunggu kliknya kapan nih? Siapa tahu kemenangan lawan Spanyol itu justru bisa menjadi klik, Momentumnya ya. momentum untuk bisa melaju jauh. Solid. Ketemunya Prancis tapi semi ya, Iya, kalau misalnya melaju. Prancis, Kalau di semifinalnya, Semifinalnya. kalau Wah. kalau mereka melaju jauh. Inggris, Meksiko gimana, Bung Aryo? Portugal lagi bagus-bagus lagi ini ya. bagus. Terutama Meksiko ya. Iya. Meksiko kan tim yang belum kebobolan berarti Iya, ya. benar, Belum kebobolan sama sekali. Tiga kemenangan fase grup tanpa kalah, tanpa kemasukan. Kemarin juga tanpa kemasukan juga. Solid juga. Javier Aguirre bisa meramu pemain senior dan juga pemain junior. Wonderkid-nya juga Si Mora, ada. Gilberto Mora bagus banget. Mantap banget. Dan juga magisnya Meksiko itu sendiri ya. Pendukungnya, stadionnya, itu yang bakal ngebuat tim-tim sulit ya untuk ketemu dia. Termasuk Inggris, agak sulit lah kalau ketemu Meksiko. Tapi harusnya ya kalau secara kualitas, kalau mereka tenang, kalau mereka lebih tenang dalam menyerang, Inggris sih bisa melaju sih. Oke. Prediksi final versi Bung Haryo. Nah, seperti apa nih? Kalau gue sebelum turnamen sebetulnya Prancis dan juga Argentina. Emang dari awal sebelum turnamen, sebelum lihat
bracketnya ya. Kalau itu pengennya kan Spanyol, karena gue memang suka Spanyol. Iya, gitu. iya. Tapi pas ngeliat bracket ketemunya mentoknya di semifinal nih. Berarti kan salah satu harus gugur nih. Tapi dari sisi kualitas sebelum turnamen gue ngeliat Prancis paling oke, Argentina paling oke. Jadi ulangan kemarin Yang menang? Yang menang cuma beda kali ini. Oke, thank you Bung Aryo. Sudah memberikan analisanya. Wah. Mantap banget. Semoga kalau final Prancis Argentina lagi rame lagi kayak Rame lagi pasti. 2022 kan seru banget itu. Seru. Oke, siap-siap nobar dong ya. Oh. Di mana? Nggak duitnya lagi. Nomor Dracin tadi kan? Itu masih saya. Oke, kita masih punya berita di segmen terakhir. Terima kasih Bung Haryo sudah hadir di Sama-sama. Midnight Live. Sehat selalu, selamat bergadang ya. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.